Baik, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Bapak mulai materi pada hari ini, yaitu tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Sebelum itu, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, kamu silahkan. Apa yang dimaksud dengan fauna? Baik, benar sekali. Fauna itu merupakan segala jenis dan maupun hewan yang ada di muka bumi ini. Baik, kamu silahkan bertanya. Apa yang dimaksud dengan flora? Baik, benar sekali. Jadi flora itu merupakan segala jenis tumbuhan yang hidup di muka bumi ini. Pada pagi ini, Bapak akan memberikan materi terkait tentang flora dan fauna di Indonesia maupun dunia. Sebelum itu, Bapak akan mempresentasikannya lewat PowerPoint. Sebaran flora dan fauna Indonesia dan dunia. Pada pelajaran ini, Bapak akan menyampaikan 3 tema besar, yaitu yang pertama, sebaran bioma, dengan karakteristik bioma dunia dan faktor perbedaan sebaran flora dan fauna. Lalu yang kedua, garis Wallace dan Weber, yang berisi tentang perbedaan flora fauna di dunia, maupun jenis flora fauna endemik. Lalu yang ketiga, tentang penyelamatan flora dan fauna, yaitu tentang konservasi flora fauna di Indonesia dan dunia, serta pemanfaatan flora dan fauna. Oke, kita masuki materi yang pertama, yaitu sebaran bioma. Yang pertama, karakteristik bioma dunia. Sebelumnya mari kita kenal biosfer dan bioma. Biosfer ini merupakan lapisan lingkungan di permukaan bumi, air, dan atmosfer yang mendukung kehidupan organisme. Sedangkan bioma itu merupakan makhluk hidup yang menghuni biosfer. Bioma terbentuk sebagai hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungan, yaitu iklim, tanah, dan organisme hidup. Persebaran komunitas flora di dunia. Menurut C. Hart Mayren, tipe tumbuhan pada suatu daerah dipengaruhi oleh temperatur dan kelembapan. Jenis flora sebagai komunitasnya ialah yang pertama, flora yang hidup di daratan, yaitu jenis tumbuhan padang rumput, tumbuhan gurun, tundra, hutan tropis, hutan gugur, dan taiga. Sedangkan flora yang hidup di air tawar itu merupakan enceng gondok, ganggang, teratai, lumut, dan talas. Flora yang hidup di air asin ialah rumput laut, lumut, ganggang, dan fitoplankton. Sedangkan flora yang hidup di air tawar dan air asin itu ada bakau dan nipah. Oke, cukup sampai di sini. Teman-teman, ada yang paham? Atau ada yang masih belum paham tentang apa yang Bapak jelaskan barusan? Baik, Bapak kira sudah paham ya? Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya ialah flora yang terbentang di daratan. Komunitas di padang rumput itu memiliki ciri-ciri curah hujan 250-300 mm per tahun, serta macam-macamnya ialah ada di padang tundra terdapat di daerah yang bersuhu dingin dan
curah hujan rendah itu ada rumput-rumput kerdil. Pada prairie yang terdapat di daerah curah hujan yang berimbang dengan musim panas, itu lebih tinggi dari rumput tundra. Sedangkan yang di stepa yang terdapat di daerah dengan curah hujan yang tinggi, itu cirinya ialah rumput yang pendek dan diselilingi dengan semak belukar. Savana yang terdiri atas yang pertama ialah belukar tropik, tumbuh berjenis-jenis semak. Pada musim hujan, tumbuh dengan mudah. Hutan sabana tumbuh menjalar dan menutupi tanah, pohon tinggi yang jarang. Lalu yang ketiga, sabana dan padang rumput yang diselingi dengan pohon-pohon yang tinggi. Lalu yang keempat, semi arid, daerah jarang hujan, yang ditumbuhi oleh semak-semak yang tahan panas. Pada komunitas flora yang berada di gurun, itu memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah tumbuhan yang berdaun kecil seperti duri atau tidak berdaun serta akar panjang. Yang kedua, curah hujan rendah yaitu 250 mm per tahun atau kurang. Yang ketiga, hujan lebat jarang terjadi, bahkan tidak teratur. Lalu yang kelima, pancaran matahari sangat terik dan penguapan tinggi. Lalu yang terakhir, amplitudo harian sangat besar. Baik, selanjutnya ialah pada komunitas tundra. Komunitas tundra terdapat di belahan bumi utara, musim dingin, panjang, serta gelap. Musim panas, panjang, serta terus-menerus. Tidak ada pohon tinggi, tanaman pendek seperti semak, banyak ditemukan lumut, utamanya sphagnum dan lysins. Tumbuhan dapat hidup walaupun dalam keadaan beku. Lalu pada komunitas hutan tropis, memiliki ciri-ciri terdapat ribuan spesies tumbuhan yang sepanjang tahun cukup mendapat air. Pohon utama memiliki ketinggian antara 20 hingga 40 meter, dengan cabang-cabang yang lebat membentuk seperti kanopi. Kelembapan tinggi dengan suhu rata-rata 25 derajat Celcius. Lalu pada komunitas hutan gugur, yaitu beriklim sedang, dengan curah hujan antara 750 sampai 1000 mm per tahun, serta adanya musim dingin dan musim panas. Pada komunitas taiga, hutan pohon pinus atau pohon conifer di sini menghuni di komunitas taiga dan terdapat di belahan bumi utara, yaitu di negara Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, dan Utara. Memasuki yang kedua yaitu persebaran komunitas fauna di dunia. Pembagian wilayah persebaran hewan didasarkan oleh faktor fisiografik, klimatik, dan biotik yang berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Pada tahun 1876, Alfred Russel Wallace membagi wilayah persebaran menjadi 8 wilayah, yaitu yang pertama Ethiopian, yang kedua Palearctic, yang ketiga Oriental, yang keempat Australian, yang kelima Neotropical, yang keenam Nearctic, yang ketujuh Oceanic, dan yang terakhir Antarctic. Pada wilayah Ethiopian, persebarannya ialah benua Afrika, mulai dari sebelah selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabia. Memiliki ciri hewan khas seperti gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babun, simpanse, jerapah, mamalia padang rumput seperti zebra, antelope, kijang, singa, jerapah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu persebaran di wilayah Palearktik, yaitu memiliki ciri yang terletak di hampir seluruh benua Eropa, Rusia, daerah dekat Kutub Utara sampai pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris di Eropa Barat sampai Jepang, Selat Bering di pantai Pasifik, dan benua Afrika yang paling utara. Memiliki ciri hewan yaitu panda di Cina, unta di Afrika Utara, rusa kutub, kucing kutub, dan beruang kutub. Menyebar ke wilayah lain yaitu ada kelinci, sejenis tikus, berbagai spesies anjing, kelawar, anjing, dan kijang. Pada wilayah Arktik, persebarannya di Amerika Serikat, Amerika Utara, dekat Kutub Utara, serta di Greenland. Memiliki hewan yang berciri khas seperti ayam kalkun liar, tikus berkantung di gurun Pasifik Timur, bison, muskok, karibau,
domba gunung. Pada wilayah Palearktik memiliki hewan seperti kelinci, kelelawar, anjing, kucing, dan bajing. Pada wilayah tropikal Amerika Tengah dan Amerika Selatan serta sebagian besar Meksiko memiliki endemik ikan piranha dan belut listrik di sungai Amazon. Lama, sejenis unta di padang pasir Atacama, tapir, dan kera hidung merah. Fauna vertebrata memiliki beberapa spesies monyet, terenggiling, beberapa jenis reptil seperti buaya, ular, kadal, beberapa spesies burung, dan sejenis kelelawar penghisap darah. Pada daerah oriental seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, Indonesia bagian barat memiliki hewan yang endemik yaitu seperti harimau, orangutan, gibbon, rusa, banteng, dan badak bercula 1, badak bercula 2, gajah, beruang, antilop, dan berbagai jenis reptil serta ikan. Pada wilayah Australia memiliki ciri seperti kanguru, kiwi, koala, cocor bebek, cendrawasih, kasuari, kakak tua, betet, buaya, kura-kura, serta ular piton. Pada wilayah oceanic, yaitu yang terletak di wilayah Kepulauan Samudra Pasifik, Selandia Baru, dan pulau-pulau kecil di sekitar Oceania memiliki endemik seperti kiwi dan sphenodon. Pada wilayah Antartik, yaitu di kawasan Kutub Selatan, benua Antartika dan pulau-pulau kecil di sekitarnya memiliki endemik seperti rusa kutub, burung penguin, anjing laut, kelinci kutub, dan beruang kutub. Yang selanjutnya yaitu faktor perbedaan sebaran flora-fauna. Yang pertama, faktor biotik atau faktor non-fisik, yaitu manusia. Yang kedua adalah hewan. Lalu yang ketiga ialah tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah faktor abiotik atau faktor fisik yang dipengaruhi oleh iklim, yaitu suhu udara, kelembapan udara, dan angin. Lalu air yang berperan sebagai pertumbuhan pada tumbuhan. Dan keberadaan air juga yang bergantung kepada curah hujan sangat berdampak kepada jenis tumbuhan tersebut. Lalu ialah tanah yang mengandung kadar struktur unsur hara yang dapat memberi gizi kepada tanaman. Lalu pada ketinggian, karena semakin tinggi suatu daerah itu maka akan semakin dingin suhu pada wilayah tersebut. Serta tanaman juga lebih subur di daerah dengan suhu udara yang lembab dan basah pada daerah tropis. Untuk selanjutnya kita akan memasuki bab 2 tentang garis Wallace dan Weber. Garis Wallace dibuat oleh Alfred Russel Wallace, yaitu seorang pelukis dan geograf dari Inggris yang melakukan penelitian dan membuat adanya perbedaan jenis fauna antara Asiatis dengan wilayah peralihan. Garis Wallace merupakan garis khayal yang memisahkan persebaran fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis dengan fauna Indonesia tengah atau peralihan. Sedangkan garis Weber dibuat oleh Max Wilhelm Carl Weber, seorang profesor zoologi dari Belanda yang membuat garis pemisah fauna Australis. Garis Weber adalah garis khayal memisahkan persebaran fauna di Indonesia tengah atau peralihan dengan fauna Indonesia Timur atau Australis. Selanjutnya ialah perbedaan flora dan fauna Indonesia. Flora Sumatera di Kalimantan, yaitu memiliki tipe vegetasi yang mendominasi wilayah hutan hujan tropis dengan tanaman yang heterogen dan tingkat kerapatan yang tinggi. Jenis flora khasnya ialah seperti kayu meranti, damar, dan berbagai jenis anggrek. Pada flora Jawa dan Bali memiliki vegetasi alam Pulau Jawa dan Bali dapat diklasifikasikan menjadi hutan hujan tropis, hutan muson tropis, sabana tropis, dan hutan bakau. Jenis vegetasinya yang mendominasi ialah seperti sabana tropis. Pada flora Kepulauan Wallace, yaitu vegetasinya sabana dan stepa tropis di wilayah Nusa Tenggara,
Vegetasi hutan pegunungan di sekitar Sulawesi dan vegetasi hutan campuran di wilayah Maluku dengan jenis rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan lontar. Pada flora Papua, vegetasinya memiliki corak seperti Australia Utara. Itu dengan flora khas eucalyptus. Wilayah pegunungan Jaya-Jaya juga ditemui oleh jenis vegetasi pegunungan yang tinggi. Jenis flora dan fauna endemik. Pada Indonesia bagian barat, yaitu memiliki fauna yang oriental. Mamalianya terdiri atas gajah, badak bercula satu, tapir, rusa, banteng, dan lain-lain. Pada reptil seperti buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek, dan lain-lain. Pada burung terdiri atas seperti burung hantu, elang, jalak, merak, kutilang, dan lain-lain. Pada serangga, yaitu seperti belalang dan capung, berbagai macam ikan air tawar, dan pesut. Pada fauna Kepulauan Wallacea atau Indonesia bagian tengah, mamalianya terdiri atas anoa, babi rusa, ikan duyung, kuskus, dan lain-lain. Reptil yang terdiri atas biawak, komodo, dan lain-lain, dan seterusnya. Pada Indonesia bagian timur atau fauna Maluku dan Papua, sama dengan corak fauna Australia, yaitu mamalinya terdiri atas kanguru, walabi, apgiak, oposum, layang, kuskus, dan kelelawar, dan seterusnya. Memasuki bab 3, yaitu penyelamatan flora dan fauna. Yang pertama, konservasi flora fauna di Indonesia. Secara harfiah, konservasi berarti pelestarian atau perlindungan. Konservasi itu merupakan upaya-upaya pelestarian lingkungan dengan memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Diperlukan upaya dan langkah-langkah konservasi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Yang pertama, kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam itu sendiri adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun berada di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari, serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam dapat dibedakan menjadi yang pertama ialah Taman Nasional. Kawasan pelestarian alam Taman Nasional adalah kawasan atau wilayah yang dilindungi karena nilai-nilai lingkungan alaminya, lingkungan sosial budayanya, atau karena hal-hal lain yang serupa dengan itu. Jenis Taman Nasional ini antara lain ialah hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur wilayah alamnya. Lalu, yang kedua ialah Taman Hutan Raya, yaitu merupakan suatu kawasan pelestarian alam dengan tujuan mengoleksi flora dan fauna yang alami ataupun yang bukan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian. Yang kedua, kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam memiliki ciri khas baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, cagar biosfer. Cagar biosfer merupakan kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Cagar biosfer juga meliputi kawasan yang merupakan hasil budaya manusia, yaitu suku-suku terasing. Kenyataan di lapangan, cagar biosfer tidak selalu berdiri sendiri, tetapi juga bisa menyatu dengan cagar alam. Yang kedua, cagar alam atau suaka alam. Cagar alam merupakan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, yaitu satwa dan ekosistem tertentu. Suaka alam bertujuan untuk melindungi hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, tempat-tempat bersejarah, dan keindahan alamnya. Kawasan suaka alam, selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan
dan satwa beserta dengan ekosistemnya. Kriteria suatu kawasan sebagai cagar alam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keragaman, baik tumbuhan maupun satwa. Yang kedua, memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum tersentuh manusia. Cagar alam yang terkenal di Indonesia itu yang sebagai berikut. Ada cagar alam di Pulau Dewa di Jawa Barat, ada cagar alam Cibodas di kaki Gunung Gede, cagar alam Ujung Kulon di Banten, dan lain-lain. C. Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Di dalam suaka marga satwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditentukan sebagai cagar biosfer. Kriteria daerah yang dijadikan kawasan suaka marga satwa yaitu yang pertama merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa langka. Yang kedua merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka atau satwa yang dikhawatirkan punah. Yang ketiga memiliki tingkat keanekaragaman dan populasi yang tinggi. Yang keempat merupakan tempat hidup satwa migran tertentu. Yang kelima memiliki kawasan yang luas sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Itu merupakan beberapa suaka marga satwa yang sudah ada di Indonesia, yaitu yang pertama suaka marga satwa Gunung Leuser di Aceh. Yang kedua, suaka marga satwa Waikambas yang berada di Sumatera Selatan. Yang ketiga, suaka marga satwa yang berada di Baluran, Jawa Timur. Ada yang Pulau Komodo, ada yang di Pulau Mojo di Sulawesi, di Kalimantan Timur, maupun di Sumbawa. B. Pemanfaatan flora dan fauna. Pemanfaatan flora dan fauna oleh manusia yaitu sebagai yang pertama ialah sebagai bahan pangan, yang kedua sebagai tempat pendidikan, yang ketiga sebagai tempat pariwisata atau sarana rekreasi, lalu yang keempat merupakan sebagai lembaga biologi atau penelitian. Lembaga biologi yang ada di Indonesia itu diantaranya ialah ada di Kebun Raya Bogor dengan cabang-cabangnya seperti di Cibodas di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun di Bali, Sumatera Utara. Yang kedua, Herbarium Biogearens dengan koleksi lebih kurang 1 juta set. Museum Zoologicum Bogorians yang menyimpan lebih kurang 600.000 ekor binatang. Lembaga Penelitian Botani di Bogor, Lembaga Penelitian Laut di Jakarta. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dari anak-anak ke Bapak. Selamat sore. Saya izin bertanya. Perkenal. Tes. Selamat sore. Saya izin bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka Bapak yang akan memberi pertanyaan.
Baik, dari saudara Isdiar IC, silahkan bertanya. Mohon untuk mic-nya dinyalakan atau bisa juga dilihatkan on cam juga, silahkan. Selamat sore. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya masuk? Ya, Mas, silahkan bertanya. Saya ingin bertanya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap flora dan fauna. Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari saudara Ines. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi flora dan fauna itu ada dua macam, yaitu faktor abiotik, yaitu faktor yang lingkungan yang tidak hidup, serta faktor biotik, yaitu lingkungan yang hidup seperti tumbuhan, manusia, dan hewan. Manusia sangat mempengaruhi faktor persebaran flora dan fauna. Banyak sekali kegiatan manusia yang mempengaruhi hal tersebut. Di antaranya ialah persebaran manusia itu sendiri yang berada di wilayah-wilayah yang ada di penjuru dunia, serta pekerjaan manusia yang memanfaatkan dari flora dan fauna. Sedangkan hewan juga mempengaruhi dari statistik penyebaran flora dan fauna. Karena hewan itu sendiri juga saling memiliki ekosistem antara hewan yang lainnya dan tumbuhan. Hewan karnivora juga memakan daging dengan hewan lain. Hewan yang herbivora memiliki memakan dengan tumbuhan. Serta faktor abiotik, yaitu faktor yang tidak hidup di lingkungan, seperti iklim, cuaca, suhu udara, dan lain-lain. Hal tersebut juga yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di dunia. Apakah sudah menjawab untuk saudara Ines? Sudah menjawab. Apakah saya boleh mengajukan pertanyaan lagi? Silahkan Untuk mengajukan pertanyaan lagi. persebaran wilayah flora di Indonesia, salah satunya dipengaruhi oleh iklim, di mana seperti contoh, wilayah flora Sumatera hingga Kalimantan dipengaruhi oleh iklim hujan tropis atau tropis basah atau tipe AF. Nah, sedangkan di wilayah flora Jawa hingga Bali, di mana dipengaruhi oleh hujan tropis dan monsun tropis. Pertanyaannya, dalam persebaran flora ini, dari manakah asal persebaran iklim ini? Apakah persebaran iklim yang terjadi di wilayah Indonesia bisa berpengaruh terhadap persebaran wilayah flora dan fauna yang terjadi berdasarkan garis Weber-Wallace? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia ini itu juga berdasarkan dari pergerakan lempengan tektonik yang dari dulu yang terjadi. Pergerakan lempengan tektonik dari berjuta-juta tahun yang lalu hingga saat ini yang menyebabkan wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia ini terbagi menjadi 3, yaitu daerah yang flora dan fauna oriental, daerah Wales, dan daerah Australian.
Yang oriental itu yang berada di daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Yang pada garis Wallacea, yang itu di daerah Sulawesi, serta Maluku, dan daerah Indonesia Tengah, dan daerah Australia, yaitu yang meliputi seperti daerah Papua. Nah, untuk pertanyaan tadi seperti apa? Kalau boleh diulang lagi. Dari manakah asal pergerakan iklim yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna ini? Seperti contoh, Baik. semisalkan wilayah Papua merupakan zona australiatis dan flora dan fauna kebanyakan itu didominasi oleh benua Australia, sehingga wilayah Papua pergerakan iklimnya berasal dari negara Australia. Begitupun juga dengan Indonesia bagian barat, di mana flora dan faunanya didominasi oleh benua Asia, sehingga pergerakan iklimnya juga sebagian besar berasal dari benua Asia. Apakah benar seperti itu? Baik, jadi pertanyaannya tentang iklimnya ya? Benar, tentang iklim yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna yang terjadi di Indonesia, lebih tepatnya ke pergerakan iklim. Baik, terima kasih. Jadi yang berdasarkan iklimnya, karena pergerakan lempengan tektonik yang menyebabkan bentukan muka bumi hingga Indonesia saat ini, itu juga dipengaruhi oleh iklim yang ada. Sehingga hewan-hewan yang ada mungkin sebelumnya yang ada di Indonesia itu, wilayah di Indonesia ini kan sebelumnya juga mengikuti, ada yang wilayah Asia, ada yang dari mengikuti wilayah Australia, dan ada yang mengikuti dari wilayah Afrika, terbagi menjadi 3. Serta iklim yang mempengaruhi di antara 3 wilayah tersebut, Asia, Afrika, maupun Australia, itu memiliki sedikit kemiripan, yaitu diantaranya ialah berdekatan dengan garis ekuator, sehingga hewan-hewannya serta tumbuhannya itu berciri khas tumbuhan dan hewan tropis. Jadi tidak heran juga hingga sekarang ini hewan dan tumbuhannya pun itu kebanyakan berada di wilayah tropis yang berdasarkan iklim yang ada, yang memiliki 2 jenis musim, yaitu musim hujan maupun musim kemarau. Apakah sudah terjawab? Berarti untuk persebaran iklim yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh letak garis ekuator. Betul. Apakah benar seperti itu? Iya, betul sekali. Dipengaruhi oleh letak garis ekuator dan wilayahnya. Seperti di daerah Indonesia ini, yaitu yang memiliki iklim tropis. Apakah sudah menjawab, Saudara Ines? Sudah paham. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang Bapak sampaikan hari ini. Nanti Bapak akan share di grup kelas untuk tugas minggu depan. Di stay aja. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anak dapat mengambil ilmu
dan semoga saja ilmunya menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya tentang persebaran flora dan fauna. Siap, sama-sama.